Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan tentang argumentasi anjing itu hewan yang suci. Ini bukan untuk ngotot, tetapi sebagai menambah wawasan dan tidak menghakimi mereka yang menganggap bahwa anjing itu suci dan kita hidup di tengah masyarakat yang memang mayoritasnya menganggap anjing itu najis, tapi jangan menghakimi. Apa argumentasi para ulama itu? Para ulama madhab Malikiyah yang berpendapat anjing itu binatang yang suci, thahirun mutlaqun. Mereka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis nabawi. Yang pertama dari surat Al-Maidah ayat 4. Di situ disebutkan salah satu yang dihalalkan untuk dikonsumsi adalah hasil dari hewan-hewan yang dimanfaatkan untuk berburu, al-jawarihi mukallibin. Dalam ayat itu disebutkan, yaitu hewan-hewan yang teranjingkan. Artinya bukan hanya anjing, tapi hewan-hewan itu yang sudah dilatih seperti anjing, mukallibin dari kalb. Jadi anjing di situ pun dijadikan sebagai standar untuk hewan-hewan yang sudah dilatih disebut mukallibin, yang sudah dilatih seperti anjing. Misalnya apa? Yaitu fuhud dari fahad, yaitu cetah. Hewan seperti macan yang punya tutul itu, mereka bisa dilatih untuk berburu. Kemudian juga as-sukur dari sokar, elang, raja wali yang juga dilatih untuk berburu. Nah, selama hewan itu dilatih untuk berburu dan dilepaskan dengan menyebut nama Allah, maka hasilnya bisa dikonsumsi. Menurut madhab Malikiyah, ayat ini sudah jelas. Kalau andai anjing itu najis, baik mulut ataupun liurnya, seharusnya hasil buruan mereka itu tidak boleh dikonsumsi. Seharusnya, tapi ternyata dihalalkan untuk dikonsumsi. Ini menandakan hasil buruan anjing yang dilepas dengan nama Allah yang sudah dilatih itu halal. Maka anjingnya pun juga tidak najis. Dan tidak ada perintah untuk dicuci hasil dari buruan anjing. Yang kedua adalah dari hadis Ibnu Umar yang mengatakan, qala Ibnu Umar kuntu abitu fil masjid fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kuntu fatan syaban azban wa kanatil kilabu tabulu wa tuqbilu wa tudbiru fil masjid falam yakunu yarushuna syai'an min dzalika. Berkata Ibnu Umar, ketika aku masih muda dan bujangan, anjing-anjing sering buang air kecil dan masuk ke masjid dan tidak ada sahabat yang memercikkan atau membersihkannya dengan air. Hadis riwayat Sunan Abi Dawud. Dalam riwayat Al-Bukhari juga, kanatil kilabu tabulu wa tuqbilu wa tudbiru fil masjid fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yakunu yarushuna syai'an min dzalika. Selama masa hidup Rasulullah SAW, anjing-anjing biasa buang air kecil dan mereka melewati masjid-masjid, datang dan pergi, tetapi para sahabat tidak ada yang pernah memercikkan atau membersihkan air di atasnya. Jadi hasil dari buruan anjing yang sudah dilatih selama menyebutkan nama Allah itu halal dikonsumsi. Dan juga riwayat dari Ibnu Umar yang mengatakan banyaknya anjing-anjing yang keluar masuk di masjid-masjid zaman Rasulullah SAW, meskipun kencing tapi tidak dibersihkan, bagi madhab Malikiyah menunjukkan bahwa anjing itu bukan najis. Tapi kalau ditanyakan bagaimana dengan hadis sahih juga yang menyebutkan kalau anjing meminum atau menjilati bejana, maka harus dicuci 7 kali. Menurut madhab Malikiyah, itulah yang disebut dengan ta'abbudi. Kita tidak perlu tanya alasannya kenapa, tapi laksanakan saja. Tapi khusus untuk jilatan anjing. Kenapa? Karena kalau anjing yang terlatih dibuat berburu, hasil buruannya yang dibunuh dengan taringnya
dengan mulutnya, ya, anjing itu ya halal dikonsumsi dan tidak ada perintah untuk membersihkannya. Itu menunjukkan bahwa anjing itu suci. Tetapi kalau dia menjilat, maka tetap dibersihkan 7 kali. Apa alasannya? Bukan karena najis, yang tahu hanya Allah dan Rasulnya menurut mazhab Malikiyah. Tetap dicuci 7 kali. Itu saja argumentasi dari yang mengatakan bahwa anjing itu makhluk yang suci. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.